Itulah hayat Allah. Untuk bahasa mudah kita ingat, Allah hudib hana ngenyawang, Allah hudib hana berlelafa, Allah hudib hana berlemazji marek, Allah hudib hana berlayang lain, Allah hudib ia dengan sendirinya, tidak ada hubungan dengan yang lain. Itulah hidup Allah, hidup dengan sendirinya, tanpa hubungan dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud la tata'allaku bisyai'in. Tak ada hubungan dia. Tapi menyuruh berpegah yang lain hidup, bagaimana makhluk ini bisa hidup? Ada hubungan. Pakan udip diamnya, nah hubungan dengan baterai. Habis baterai, mati juga. Pakan udip remote-nya, hubungan dengan baterai. Habis baterai, mati diamnya, mati remote-nya. Pakan TV udip, nah hubungan dengan listrik, mati listrik, mati TV. Pakan udip matonya, nah hubungan dengan baterai. Baterai, nah hubungan dengan minyak mana? Ana minyak, nah dia macam. Nah hubungan kan? Madun nah hubungan. Allah tidak. Itulah la tata'allaku bi syai'in maknanya. Dia tidak butuh kepada unsur-unsur yang lain. Makanya nanti dijelaskan ke depan, dia lazim melekat, tidak bercerai, tidak berpisah pada zat, dia melekat dengan zat. Itulah sifat ma'ad. Jadi penjelasan ke depan bagaimana tiada bercerai ia daripada zat. Itulah hana berpisah, hana mengkleh, hana intisyar. Mayatnya mengkleh, mengklehnya bertemu kembali nanti. Maka yang hilang pada diri manusia adalah nyawa. Ketika nyawa hilang, tubuh tidak bergerak, mati. Maka kematian di dalam Islam adalah berpisahnya nyawa dengan tubuh. Dalam ilmu kedokteran, kematian itu karena berhentinya darah, berhentinya nafas. Kalau kematian hanya semata-mata berhenti darah, itu kajian kan setelah mati. Kalau kita mengatakan bahwa menurut dokter kematiannya berhenti darah, coba usahakan benda agar darah tidak berhenti. Anak-anak, kalau begitu kajian dokter, objeknya adalah tubuh biologis manusia, melihat benda bergerak, melihat darah mengalir, darah berfungsi. Ketika darah tidak berfungsi, tidak mengalir, nafas, jantung tidak bergerak, mati. Pertanyaan agama, siapa yang tidak menggerakkan itu semua? Boleh mawar. Jadi menyamati dan pegah karena berhentinya darah. Apakah malaikat maut sudah pensiun? Dia tidak bekerja lagi. Dia hanya boleh malaikat maut. Pekan mati, mati darah. Mami malaikat maut hana darah bagi, malaikat hana darah bagi, jin hana darah bagi, hana mati. Jadi maka ada sesuatu pada alam pemikiran, ada sesuatu pada alam irfani, pada konsep keyakinan. Maka harus kita lihat bagaimana hukum dalam kajian tauhid, hukum akal, hukum adat, yang inilah disebut hukum alam dan hukum hakikat. Bicara tauhid, bicara hakikat. Maka fungsi manusia pada dua tingkat, akal dan adat sebagai objek kajian. Tapi ingat, di belakang alam ada objek yang lain. Di belakang alam ada yang bukan alam. Alam juga terbagi dua. Ada alam musyahadah, ada alam ghairu musyahadah. Arti alam musyahadah yang bisa dijangkau, dicerna, diteliti, diobservasi. Bagaimana alam ghairu musyahadah yang tidak bisa diteliti, tidak bisa diobservasi, tidak bisa dijumpa, tapi itu ada. Mana contoh? Malaikat, alam, tidak bisa ketemu. Jin, alam, tidak bisa berjumpa. Alam gaib, alam. Azab kubur, alam. Bisa tak kita coba azab kubur? Bisa tak kita rekam suara malaikat ketika kita meninggal dunia? Ja'ani
kira-kira suara pertanyaan malaikat ini bisa nggak kita rekam? Iman pak tip rekaman, tip recorder. Hai iman, wadai hana iman rekamannya. Apakah tidak ada pertanyaan malaikat? Akal nggak mampu lagi mencernanya. Kenapa? Karena bicara alam gaib. Bicara alam gaib, akal tidak mampu mencernanya. Tidak mampu kita menerobos pada di luar alam objek. Inilah alam ghaibul musyahadah. Kalau begitu manusia hanya bisa bermain pada wilayah ini. Wilayah gaib nggak mampu akal, maka butuh iman. Dia ada pakai akal, hana malaikat. Karena merokok ada ketiga malaikat dah. Kahai dan iman malaikat rakib hati. Dia kadang tak kunang tak tahu. 7 malaikat rakib hati 7 dan 8. Pagi di mana merokok? Hai, ada tanya baru nak merokok ada malaikatnya hana. Hai sampai kena kau. Hana dia kau dan rokok pi hana dia. Dah pakai CCTV pi hana dia. Radar pi hana dia. Tu hana malaikatnya. Nah, pakai dan puana ngakai hidup firman Allah wa malaikatihi. Adanya malaikat. Malaikat siplu nyulun turi betaduri boleh kata duda apa itu memberi bena sunyi selama-lama pun Ibrahim wa Mikail da Israfil hai syaidaratu malaikat mukar wa nakir raqib ati mali ridwan mali tabaniya nyan malaikat nyan madu thona muko ira na puhana dane padai cibai padai. Jadi menyamanan akal punya keterbatasan. Hebatnya orang Islam, hebatnya orang beriman. Kenapa? Sesuatu yang hidup melihat itu dipakai hati sebagai alat untuk menemukan itu ada. Orang kafir pakan hanya kekun hebat. Awaknya hanya melihat yang lain. Bahana dia hai patih. IPKI hai patih huruf kiamat ini. Hai patih na Tuhan tamana dia. Nya kekun bangai karena akal benda berfungsi. Wadai akal hana berfungsi tidak mampu menerima jawaban, maka matilah pada alam pemikiran karena hati mereka tidak berfungsi. Itulah bahasa Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Nyan nyor jamun nanti mau perang pakai doa Prabu. Jaduannya handi kala sumubuk yung kaum la yaqin berangkat nanti. So itulah salah satu amalan para sufi, yakin dengan Allah maka berangkatlah di dalam safra.